Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Ihsan Fauzan dari kelas TRPL 4A Malam dengan NIM 4342411028. Di sini saya akan menjelaskan materi keamanan perangkat lunak dari minggu 1, 2, 4, dan 6. Minggu 1 berjudul Software Security and Security SDLC. Minggu 2 berjudul Security Requirement. Minggu 4 berjudul Security Design atau Core and Additional. Minggu 6 berjudul Security Development atau Vulnerability and Control. Minggu 1 yaitu Software Security and Security SDLC menjelaskan tentang mengapa software security penting. Masyarakat semakin bergantung pada teknologi yaitu smartphone, laptop, dan aplikasi mobile. 40% populasi dewasa menggunakan aplikasi perbankan mobile dan kerentanan keamanan data. Software dapat berjalan atau berfungsi dengan aman. Keamanan bukan fitur tambahan. Mitos umum ialah sudah pasang virus dengan aman, yaitu salah. Antivirus hanya perlindungan sebagian. Komponen utama adalah autentikasi, otorisasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan reputation. Minikase ialah smart door lock, yaitu API smart door lock tanpa authentication ke siapapun bisa buka pintu dari jarak jauh. Solusinya adalah terapkan token CWT plus enkripsi komunikasi sejak awal desain. Security SDLC, tujuan dan manfaat. Secure SDLC adalah integrasi keamanan di setiap fase pengembangan, bukan di akhir saja. Bug ditemukan di fase requirement ke biaya rendah. Di fase production, biaya sangat tinggi. Tujuannya adalah melindungi informasi seperti in-use, address, dan in-transit. Mengurangi attack surface, meningkatkan ketahanan sistem. Manfaatnya adalah mendeteksi ancaman lebih awal, menghemat biaya, menjaga keberlanjutan operasional. Fase integrasi keamanan OWASP yaitu requirement ke desain, desain ke implementation, implementation ke verification, verification ke operation. Mini case-nya ialah smart door lock. Jika smart door lock baru sadar ada celah spoofing device di akhir development, ke perbaikan mahal dan memakan waktu. Dengan Secure SDLC, device authentication dirancang dari awal. Masuk ke minggu 2, yaitu Secure Requirement, persyaratan keamanan inti, klasifikasi data, dan manajemen risiko. Core Security Requirement adalah mempunyai 7 atribut keamanan, yaitu autentikasi, otorisasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan reputation, dan akuntansi. Autentikasi memverifikasi identitas pengguna sebelum akses diberikan. Otorisasi ialah menentukan apa yang boleh dilakukan oleh pengguna yang sudah terautentikasi. Non-repudiation dan adalah pengguna tidak bisa menyangkal aktivitasnya dengan didukung audit log. Pernyataan sistem harus aman terlalu umum, yaitu spesifikasikan password minimal 8 karakter dan session tempo 15 menit. Mini case ialah smart door lock. Smart door lock adalah autentikasi hanya device terdaftar yang bisa akses. Otorisasi, admin bisa lihat log, user biasa hanya buka pintu. Akuntansi, log siapa membuka pintu dan kapan. Use case dan manajemen risiko. Use case adalah apa yang harus dilakukan sistem, sedangkan misuse case adalah apa yang tidak boleh terjadi. Misuse case membantu identifikasi potensi serangan sejak fase requirement. Manajemen risiko yaitu identifikasi ke penilaian, penilaian ke mitigasi risiko secara sistematis. 4 cara tangani risiko adalah hindari,
mitigasi, selipkan, dan terima. Klasifikasi data, data sensitif, yaitu password, kartu kredit, wajib dienkripsi dan dilindungi sesuai regulasi. Tahu GDPR, PCI, DSS. Minicast Smart Door Lock, yaitu Mesos Case Smart Door Lock adalah attacker mencoba spoofing sinyal RFID, brute force pin, replay attack pada token. Mitigasi adalah enkripsi token, thread limiting, 2FA. Masuk ke minggu 4, yaitu security design, core design, additional design, and threat modeling. Security design, arsitektur dan prinsip. Security by design, langkah keamanan dipastikan saat fase desain, bukan setelah pengembangan. Prinsip desain ialah less privilege, event in depth, zero trust, security in the open. Shift left security ialah pertimbangkan ancaman dan kontrol keamanan sebelum mulai coding. Layar multiple security mekanisme adalah login ke token, token ke firewall, firewall ke logging secara berlapis. Implement security feature, yaitu autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan validasi masukan secara konkret. Mini case-nya ialah smart door lock, arsitektur smart door lock, mempunyai 4 layar, yaitu layar 1 PIN atau fingerprint login, layar 2 adalah JWT token, layar 3 yaitu TLS komunikasi device ke server, layar 4 adalah audit logging semua akses. Threat modeling atau STRIDE. Threat modeling adalah metode identifikasi ancaman pada aplikasi yang sedang dikembangkan. STRIDE yaitu spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Langkahnya adalah identifikasi dan klasifikasi ancaman ke impact, impact ke ranking, ranking ke test case ke mitigasi, mitigasi ke hipotesis. Vulnerability analysis ialah mencari kelemahan sistem sebagai review awal sebelum implementasi. Secure design documentation adalah mendokumentasi risiko, pencegahan, dan rencana mitigasi. Ini case-nya ialah smart door lock, strike pada smart door lock, yaitu spoofing ke device palsu, tampering ke ubah lock access, DOS ke penjara request API, EOP ke user biasa jadi admin. Mitigasi adalah device plus red limit. Minggu 6, security development, vulnerability, secure coding, dan secure environment. Identifikasi kerentanan dan secure coding. Vulnerability adalah celah keamanan yang dapat dieksploitasi dan menyebabkan kerugian besar. Referensi kerentanan adalah OWASP Top 10 tahun 2025 dan CWE Top 25 Most Dangerous Software Weakness. Contoh kerentanannya ialah XSS, SQL injection, broken authentication, insecure direct object reference. Secure coding ialah menulis kode dengan baik agar kerentanan tidak muncul akibat kesalahan coding. Secure 10 standar yaitu validate input, default any, least privilege, sanitize data, dan defense in depth. Mini case-nya yaitu smart door lock, potensi kerentanan yaitu API tanpa authentication ke device diambil alih, SQL injection pada log access, buffer overflow pada firmware sensor. Solusinya adalah input validation plus prepared statement.
Secure development process and environment. Fase pengkodean aman adalah security guidelines ke flaws identification ke secure coding writing. Static analysis yaitu tipe checking, ke style checking ke bug fixing ke vulnerability review. Mapping adalah predefinition predefinition ke review, peer review ke unit testing. Secure environment adalah access control list atau ACL, version control, code signing, dan build automation. SOP pengkodean yaitu panduan tertulis cara checkout atau check-in kode, unit testing, dan standar gaya coding. Minikase yaitu smart door lock. Secure environment smart door lock adalah akses fisik server dibatasi atau ACL, git version control untuk semua perubahan firmware, kode signing untuk setiap rilis firmware, CI atau CD pipeline dengan security scan otomatis. Kesimpulannya adalah keamanan perangkat lunak harus diintegrasi sejak awal SDLC, bukan ditambah di akhir. Secure requirement ke security security requirement ke security design ke security development adalah rantai yang tidak boleh terputus. Setiap fitur pada smart door lock memiliki potensi ancaman yang harus diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini. Secure coding, threat modeling, dan secure environment adalah kunci pengembangan perangkat lunak yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.